Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang itu. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan bulu mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kita ucap syukur pagi hari ini Tuhan telah memulihkan, Tuhan telah membela kita dalam keadaan pandemi ini. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap menjaga kita. Amin. Mari kita satukan hati kita.
setiap pelayan mulai dari Asia Tuhan. Engkau lawat mereka, jadikan mereka orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mempunyai senyum Tuhan, yang mempunyai sukacita yang dari Engkau Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk setiap pelayan musik Tuhan. Engkau berikan talent yang luar biasa Tuhan. Mereka mempersembahkan pujian kesembahan pagi hari ini Tuhan, dengan hati ucapan syukur Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk pembawa firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai Tuhan, menjadikan firman itu seperti pedang yang bermata
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat beribadah kembali di tempat ini. Pagi hari ini saudara, saya mau sharing sedikit mengenai saya mau melanjutkan dari firman Tuhan yang sebelumnya saudara. Kalau bulan lalu kita belajar sama-sama mengenai bagaimana Tuhan meminta kita melakukan amanat agungnya Tuhan saudara. Artinya Tuhan mau kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tuhan mau kita pergi menginjili orang. Tuhan mau kita memberitakan kabar baik buat setiap orang. Nah, minggu berikutnya kita juga belajar saudara, Tuhan mau kita menjadi seperti lilin yang tetap menyala. Ya, lilinnya nggak padam saudara, semangatnya nggak padam saudara. Dan minggu berikutnya lagi kita belajar mengenai bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada ya. Dan minggu yang kemarin kita juga belajar mengenai bagaimana kita bisa menjadi membawa gereja dimanapun kita pergi juga saudara. Kita membawa jawaban, kita menjadi jawaban buat orang lain, dan kita memberikan dampak yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini saudara, mari sama-sama kita mau belajar bahwa bagaimana kita bisa lakukan itu saudara di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang ini saudara. Hal yang gak mudah saudara, mungkin hal yang sulit untuk kita bisa jadi terang, untuk kita bisa jadi teladan, untuk kita bisa jadi membawa dampak buat orang lain. Itu gak gampang saudara di tengah kondisi yang seperti sekarang ini ya. Yang Tuhan mau saudara kita tetap kuat dalam Tuhan ya. Jadi pagi hari ini saudara, ini yang mau saya share saudara. Ini juga terjadi dalam kehidupan saya, dan saya juga masih banyak belajar untuk hal ini saudara. Dan saya percaya Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Tuhan ya. Efesus 6 ayat 10 dikatakan bahwa hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Jadi artinya apa saudara? Kalau kita bisa kuat di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan kita ya, tapi karena kuat kuasa Tuhan. Amin. Ya, gimana caranya saudara supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan ya? Yang pertama yang saya belajar, pertama kita harus mengenal Tuhan kita. Kita belajar mengenal lagi siapa sih Tuhan kita ya. Kalau kita udah kenal Tuhan kita saudara, yang pasti kita tahu saudara apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, poin selanjutnya mau saya share saudara, bahwa waktu kita mengenal Tuhan lebih dalam, waktu kita tahu siapa Tuhan kita saudara, caranya ya kayak itu dengan kita harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Artinya saudara, kita tuh harus benar-benar merasakan Tuhan yang kita tuh seperti apa gitu loh. Maksudnya gini, yang namanya kita mengalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita merasakan Tuhan itu siapa buat kita, itu bukan kata orang saudara ya. Jadi setiap dari kita harus ngerasain sendiri gitu. Jadi ya kalau orang bilang Tuhan itu baik gitu ya, bukan katanya, kita memang benar-benar merasakan sendiri saudara. Karena kita mulai mengenal siapa Tuhan kita ya. Jadi kita bisa bicara gitu kalau memang Tuhan itu baik ya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya gini saudara, waktu kita berdoa mencari wajah Tuhan saudara, kalau kita belum ketemu sama Tuhan saudara, jangan selesai dulu gitu. Maksudnya gini ya, firman Tuhan katakan bahwa di Lukas 11 ayat 9 dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Artinya saudara, waktu kita cari Tuhan dan kita belum dapetin Tuhan saudara, jangan selesai dulu gitu ya. Jadi waktu kita saat teduh sama Tuhan sama-sama saudara, waktu kita mencari Tuhan dengan lewat doa-doa kita, lewat penyembahan kita saudara, waktu kita belum ketemu Tuhan saudara, cari sampai ketemu gak saudara, cari sampai dapat gitu ya. Nah saya percaya bahwa kalau waktu saya melayani orang, dia bilang, Bu saya udah berdoa katanya, tapi saya gak rasa apa-apa tuh. Saya udah bahkan doa saya lama banget, tapi saya gak dapetin apa-apa tuh, saya gak rasa apa-apa tuh. Nah kalau menurut saya, kalau itu terjadi saudara, berarti ada yang salah dengan doa kita saudara. Nah saya percaya waktu kita benar-benar berdoa sama Tuhan saudara, minimal saudara setelah kita berdoa pasti ada perubahan.
waktu kita berjumpa sama Tuhan, saudara, pasti Tuhan lakukan sesuatu. Ya, minimal apa, saudara? Setelah kita berdoa, minimal kita tuh hatinya tuh udah damai sejahtera. Artinya kita udah lebih tenang, saudara. Mungkin masalah kita tetap ada di depan mata kita, tapi sepertinya Tuhan kasih kekuatan buat kita melewati masalah itu, untuk kita bisa sanggup menyelesaikan masalah itu. Ya, amin ya, saudara, nangkep gak ya maksud saya? Jadi artinya cari Tuhan sampai dapat gitu, saudara, sampai dapetin Tuhan, sampai kita benar-benar rasain Tuhan tuh ada, Tuhan tuh menjamah saya, Tuhan tuh menjawab doa saya gitu. Kalaupun jawaban doa Tuhan nanti atau besok atau enggak jawaban Tuhan, tapi Tuhan jawab kita gitu, tapi Tuhan ada buat kita dan Tuhan hadir buat kita gitu, saudara. Amin. Jadi kalau versinya saya ngotot kalau saya mau ketemu Tuhan gitu. Ya, jadi bukannya doa sebentar terus kita nggak dapet apa-apa, selesai, enggak. Tapi saya benar-benar mau ketemu sama Tuhan, mau merasakan benar-benar Tuhan tuh hadir, Tuhan tuh ada buat saya. Amin. Dan kita juga bisa belajar di Yesaya 26 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan, saya baca ya, saudara. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Itu yang saya lakukan ya, saudara. Dia benar-benar kesukaannya mencari Tuhan, kerinduannya mencari Tuhan. Amin. Nah, poin selanjutnya, selain mengalami perjumpaan dengan Tuhan, waktu kita udah kenal Tuhan, kita ketemu sama Tuhan, terus kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, waktu membangun hubungan dengan Tuhan inilah, saudara, kita nggak bisa buru-buru gitu. Ya, mungkin ini terjadi sama saya juga belajar, saudara, bahwa siapkan waktu, saudara, waktu kita mau berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, nggak bisa sisa waktu kita yang kita kasih sama Tuhan, saudara. Tapi waktu yang terbaik kita siapin gitu, sepanjang hari. Jam berapa nih waktu terbaik yang kita bisa kasih buat Tuhan. Kita harus siapin waktu benar-benar untuk kita bisa berkomunikasi sama Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan lagi, kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, ini saya terus komunikasi dua arah. Artinya, saudara, waktu kita berdoa, saudara, yang saya belajar sepertinya, saudara, kalau kita bisa bicara, Tuhan juga bisa bicara sama kita. Amin. Kalau kita bisa mendengar, Tuhan juga bisa dengar suara kita, saudara. Tuhan juga bisa dengar permohonan doa kita. Amin. Ya, jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang nggak bisa dengar, tapi Tuhan yang bisa dengar. Jadi jangan takut, jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu untuk ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan, dan kasih waktu, saudara, untuk Tuhan juga ngomong sama kita. Jangan cuma kita doang yang ngomong panjang sama Tuhan dan itu selesai, amin, terus kita pergi. Tapi kita juga sediain waktu, saudara, buat Tuhan juga bicara sama kita. Amin. Nah, Mazmur 25 ayat 14 di situ dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya akan diberitahukannya, saudara. Nanti saudara kalau baca sendiri di Mazmur 25 ayat 14, seperti itu isinya, saudara. Ya, jadi artinya apa? Tuhan bergaul karib. Artinya kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan, Tuhan berbicara sama kita. Intinya apa, saudara? Perjanjiannya, janji-janji Tuhan, ya dan amin. Janji-janji Tuhan yang besar, janji-janji Tuhan yang baik, yang luar biasa, Tuhan kasih tahu sama kita, saudara. Amin. Ya. Nah, oke, dan poin selanjutnya bahwa yang saya belajar bahwa tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 di situ dikatakan bahwa, saya baca ya, saudara. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya, Tuhan mau kita tetap berdoa. Jadi nyatakanlah segala permohonan kita, segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya, amin. Dan Tuhan juga mau kita belajar untuk mengucap syukur. Ya, nah itu poin pertama, saudara. Kita belajar bahwa bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Ya,
Oke, dan poin yang kedua. Oke, saya mau tutup di ayat ini ya, di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Nah, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Jadi setiap hari nantikan Tuhan, setiap hari cari Tuhan, setiap hari minta Tuhan ketemu ya sama saya Tuhan. Ya, di situ adalah kekuatan baru buat kita. Hari-hari yang kita alami bukan mudah ya saudara ya. Mulai bangun pagi sampai matahari terbenam bukan hal yang mudah buat kita. Nah kalau kita nggak pakai kekuatannya Tuhan saudara, kita pasti jatuh. Ya, jadi tetap percaya Tuhan, nantikan Tuhan setiap hari supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Oke, selanjutnya bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yang Tuhan mau kita memelihara iman kita, ya, pelihara iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jangan luntur, jangan kendor gitu ya, jangan hilang iman percaya kita sama Tuhan. Iman itu apa saudara? Yang saya belajar, iman itu timbulnya tuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau kita membaca firman, Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa bisa bacain buat saya saudara. Yosua 1 ayat 8 itu dikatakan bahwa Tuhan mau bahwa kita Tuhan mau kita merenungkan firman Tuhan, memperkatakan, janganlah kau lupa memperkatakan kitab, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya kita berhati-hati. Dengan demikian firman Tuhan bilang perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung ya. Amin. Jadi Tuhan mau kita baca firman, renungkan firman, dan yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan. Nah, saya saudara, kalau kita pernah baca sama-sama kalau iman sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung ya. Artinya iman yang kecil aja kuasanya besar saudara. Ya. Nah, tapi saudara tanpa iman, waktu kita nggak punya iman saudara, kita bukan memindahkan gunung, tapi kita menciptakan gunung saudara, menciptakan permasalahan yang besar saudara dalam kehidupan kita waktu kita nggak punya iman. Ya, tapi waktu kita punya iman saudara, kita bisa pindahin permasalahan kita yang besar, kita bisa singkirin semuanya karena kita percaya bahwa apa yang kita imani semuanya itu ada di dalam janji-janjinya Tuhan ya. Amin saudara. Nah, waktu kita baca firman saudara, biarkan firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Saya belajar sih ya, bukan cuma membaca saudara dan merenungkan firman Tuhan, tapi satu hal lagi, Tuhan mau saya tuh belajar untuk menghafal saudara. Bukan hal yang mudah buat saya untuk menghafal, tapi Tuhan ajarin saya akhir-akhir ini tuh belajar menghafal firman Tuhan juga saudara. Jadi waktu kita menghafal firman Tuhan, waktu kita ketemu masalah saudara, itu firman akan muncul dengan sendirinya saudara, dan itu langsung bisa menjadi kekuatan buat kita. Amin. Jadi kita tetap percaya akan janji Tuhan itu ya, dan amin. Janji Tuhan itu luar biasa. Tadi sama-sama lagu bahwa janji Tuhan itu mungkin dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya sama saudara. Isi janjinya sama saudara, tapi yang beda adalah kuasanya. Amin. Nah saya percaya bahwa walaupun kita seringkali dengar firman Tuhan tentang janji Tuhan ini yang itu, tapi sepertinya kita nggak rasain apa-apa karena kita tidak sedang menghidupi firman itu gitu loh. Kita nggak sedang minta Tuhan untuk bekerja lewat firman itu dalam kehidupan saya gitu. Ya, jadi saya
biarkan janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, dengan kita percaya sepenuhnya. Amin. Oke, selanjutnya. Oke. 3:4 ayat 12. Nah, tapi seperti doanya Bapak yang tadi pagi ya, bahwa firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua pun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Jadi firman Tuhan benar-benar hidup dan kuat, saudara. Ya. Nah, jadi intinya saudara bahwa kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan kalau kita tetap pegang firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ini agak susah, saudara. Menikmati proses Tuhan. Gak ada yang enak, saudara, waktu kita diproses sama Tuhan. Ya, saya mau katakan bahwa apa sih proses Tuhan? Nah, proses Tuhan tuh kayak gini, saudara. Ada satu kejadian dan peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ya, tujuannya demi kebaikan kita. Amin. Saya ulang ya, saudara. Itu proses dari Tuhan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang tujuannya Tuhan, saudara, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, ini bukan hal yang mudah, saudara, waktu kita harus melewati proses yang dari Tuhan. Ya, Tuhan mau kita tetap taat dan setia. Ya, taat dan setia artinya apa? Kita nggak lari dari panggilan Tuhan. Kita nggak nyerah, saudara. Kita nggak putus asa, saudara. Kita tetap sabar, saudara, sama proses yang dari Tuhan. Amin. Dan juga jangan keras hati waktu Tuhan proses kita. Artinya apa? Kita mau terima apa yang Tuhan mau bentuk dalam hati kita, dalam hidup kita. Oke? Dan proses itu sepanjang kehidupan kita. Selama kita masih hidup, saudara, proses dari Tuhan pasti terus terjadi. Dan kita percaya, saudara, waktu proses Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, itu kan semua terjadi di dalam kendalinya Tuhan, saudara. Dan itu terjadi sesuai dengan izinnya Tuhan, saudara. Jadi, waktu Tuhan proses kita, jangan takut, saudara. Kenapa? Tuhan kasih, saudara, jalan keluarnya. Tuhan kasih, saudara, kekuatan untuk kita bisa lewatin itu semua. Ya. Nah, biasanya yang terjadi waktu Tuhan proses sesuatu dalam kehidupan kita. Entah maksudnya Tuhan mau bentuk, saudara, misalnya karakter saya. Tuhan mau ubah karakter saya semakin lebih baik. Prosesnya itu kan pasti nggak enak ya, saudara. Kita dihadapi. Misalnya nih, hal yang sederhana. Tuhan mau saya belajar sabar, misalnya, saudara. Tapi biasanya saya diketemuin terus sepanjang hari sama orang yang bikin kita nggak sabar, yang bikin kita marah, gitu kan. Nah, itu nggak mudah, saudara, untuk kita bisa belajar sabar, gitu. Tapi Tuhan bilang mau dibentuk sama Tuhan, gitu kan. Setiap misalnya kalau kita mau naik kelas, saudara, kita mau menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan, pasti ada ujiannya, saudara. Nah, itulah, saudara, ujiannya itu yang membuat kita semakin berkumpul di dalam Tuhan. Waktu kita bisa lewatin, kita bisa lalui setiap proses, bisa lewati setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan kita menang, saudara, ya. Dan kita sanggup melewati proses berikutnya lagi dari Tuhan. Amin. Nah, saya percaya, saudara, jangan, seperti yang saya bilang tadi, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan itu ada bersama-sama kita. Tuhan itu yang senantiasa tahu, saudara, kapasitas kita juga sampai sejauh mana, ya. Jadi nggak usah khawatir waktu kita menghadapi satu proses ujian buat kehidupan kita. Artinya ujian yang membuat kita semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, membuat kita semakin sungguh-sungguh lebih lagi di dalam Tuhan, saudara. Tuhan tolong kita, saudara, nggak usah takut gitu, ya, nggak usah khawatir. Tuhan pasti tolong kita, Tuhan kasih kekuatan pasti buat kita. Amin. Ya. Dan proses sepanjang hidup, oke. Saya mau tutup di sini, saudara. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi kita sama-sama percaya bahwa apapun yang terjadi saudara di dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Amin. Oke, saya bisa mengganti musik maju ke depan, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman Engkau Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama belajar Tuhan, bagaimana kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Engkau Tuhan, menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kami mau merubah Tuhan cara berpikir kami Tuhan. Kami mau merubah Tuhan cara kami bertindak Tuhan. Tuhan, mari Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya, kami belajar Tuhan, waktu kami mulai berjumpa dengan Engkau Tuhan, waktu kami mulai menemukan Engkau Tuhan, pasti ada perubahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ubah hidup kami Tuhan, ubah hati kami, ubah karakter kami Tuhan, semakin hari semakin sempurna di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengakhiri Tuhan garis pertandingan iman kami sampai selesai Tuhan. Bukannya awal yang baik Tuhan yang sudah kami lakukan, tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, kami ingin menyelesaikan sampai selesai Tuhan. Selama proses kehidupan kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami jatuh bangun Tuhan. Tuhan, kami mungkin banyak melakukan kesalahan Tuhan. Tuhan, kami mau bertobat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau tetap taat dan setia kepada Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan sampai berapa lama kami akan hidup di dunia ini Tuhan, tapi kami percaya kami mau mempersiapkannya itu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap semangat di dalam Engkau Tuhan, menjadi orang-orang yang membawa dampak Tuhan buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Waktu kami kuat Tuhan, waktu terang kami menyala Tuhan, waktu kami bisa menjadi terang dan garam Tuhan. Tuhan, kami bisa menerangi setiap orang di sekitar kami Tuhan, dan kami membawa nama Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami membawa kemana kami melangkah, kami membawa gereja Engkau Tuhan, kami membawa jawaban buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam Engkau Tuhan, yang sama Tuhan dengan dunia ini Tuhan. Dunia bisa lakukan hal yang sama Tuhan, tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka gak akan kuat bertahan sampai pada akhirnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami anak-anak Engkau Tuhan, Engkau mempersiapkan kami, Engkau memperlengkapi kami Tuhan, untuk kami mengakhiri garis hidup kami Tuhan, perjalanan kehidupan kerohanian kami Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih buat janji Engkau yang besar Tuhan. Terima kasih buat janji keselamatan, kehidupan kekal yang Engkau berikan buat setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan boleh dilakukan untuk menantikan setiap kita bangkit berdiri. Saya baca di dalam bahasa Inggris ya saudara. Firman Tuhan yang dikatakan yang Belinda bagikan tadi bahwa firman Tuhan itu akan hidup dan kuat. Di dalam James yang disebutkan di situ bahwa
dia cepat, melakukan segala sesuatu yang cepat. Dia melakukan segala sesuatu yang buat kita mustahil. Bagi Tuhan gak ada mustahil. Amin saudara. Dan mau dikatakan bahwa kita akan kuat di dalam Tuhan hari ini melalui perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan gak menjanjikan masalah kita itu selesai, tapi Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi semua masalah. Ya. Hari ini kita mengambil perjamuan kudus. Saudara boleh buka roti ini aja. Saya baca ayat saya, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan setiap firman di dalam roti ini yang melambangkan tubuh Kristus. Ada firman Tuhan yang menguatkan setiap kembali iman. Haleluya. Bapa yang di surga, kami akan mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami kembali Tuhan. Bahwa firman-Mu itu akan aktif dan powerful dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu akan jadi kuat dan powerful dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar hari ini Tuhan, roti ini yang melambangkan tubuh-Mu. Pada waktu kami mengambilnya sebagai peringatan akan apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Percaya bahwa kami akan menjadi anak-anak-Mu, orang-orang Kristen, orang-orang yang pengikut-Mu, Kristus-Kristus kecil-Mu Tuhan. Kami akan kuat di dalam Tuhan. Untuk kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami mengingat bagaimana kuatnya Engkau menghadapi semua tantangan yang ada di hadapan kita. Buat kami tidak menyerah dan percaya. Hari ini Tuhan, kami mau ambil roti ini Tuhan, yang melambangkan tubuh Kristus sebagai peringatan akan Engkau Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Ambil roti ini, makanlah dan mengucap syukur. Mari kita angkat anggur ini. Anggur ini melambangkan darah Kristus, pengorbanan Kristus yang tercurah di kayu salib. Setiap tetes darahnya menandakan bagaimana Dia mengasihi setiap kita. Setiap tetes darahnya menyembuhkan setiap sakit kita. Setiap tetes darahnya memulihkan, menyucikan dosa kita. Hari ini Tuhan, darah-Mu juga melambangkan akan metera yang Kau berikan dalam kehidupan kami, bahwa kami akan menjadi anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah dimeteraikan oleh darah-Mu ya Bapa. Ambil anggur ini, minumlah dan mengucap syukurlah.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masih tetap semangat saudara? Amin. Terima kasih untuk Ibu Linda Harinoto untuk firman Tuhan yang kita pada pagi hari ini. Tetap kuat saudara. Ya, kalau kita lagi melalui proses, nikmati aja saudara. Jangan dilawan. Nikmati aja. Ya, cari wajah Tuhan lebih lagi. Amin. Hari ini berkati Tuhan, saudara. Kita akan memberikan yang terbaik. Kewajiban sudah terima amplop. Kita akan memberikan terbaik. Nanti setelah saudara pulang, di belakang kami sediakan sebuah kotak untuk saudara bisa taruh puluhan saudara, persembahan saudara di belakang sana. Amin. Baik, kita akan melihat momen untuk minggu ini. Program 1 juta. Bagi yang ingin memberi persembahan khusus untuk program 1 juta dapat menulis di amplop untuk program 1 juta. Bagi saudara yang ingin memberi barang bantuan bisa menghubungi Irta atau Ibu Agnes. Happy birthday kepada Bapak Kasron David Giovanni pada tanggal 5 Agustus. Bapak Billy Hadito Bapak Juli Siombi Midnight Legacy akan diadakan hari Sabtu via online. Info lebih lanjut bisa menghubungi Youth Leader WhatsApp Group. Baik, saya undang untuk kita berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Pastor Linda Hatala untuk tutup ibadah. Kita bangkit berdiri saudara. Coba kasih tos, tapi nggak usah kena. Kiri kanan, kamu itu akan kuat dalam Tuhan. Kamu akan kuat dalam Tuhan. Kamu akan kuat dalam Tuhan. Selamat ulang tahun untuk yang hari ini ulang tahun Bapak Kasran ya. Selamat ulang tahun gak datang ya. Mari kita tutup sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kami bisa ada di tempat ini. Dan hari ini Tuhan, Kau mampukan kami untuk tetap berdiri teguh dalam semua tantangan dan masalah yang kami hadapi. Kami akan mau tetap kuat di dalam Engkau Tuhan, melalui firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang bergerak, firman-Mu yang cepat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan firman-Mu yang powerful Tuhan. Doa setiap kami selalu membaca kebenaran firman-Mu, menguatkan kami ya Allah. Hari ini Tuhan, terima kasih Bogor sebelum pulang. Mari kita berdoa kepada Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kebenaran Tuhan, penyertaan Tuhan akan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Dan gereja Tuhan ada di dalam kehidupan-Mu yang akan memberkati, menjadi terang, menjadi garam di dalam peroranya. Dalam nama Yesus